Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Apriani. Saya adalah guru agribisnis ternak ruminansia sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan Universitas Negeri Malang kategori 1 gelombang 2. Hari ini pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran uji kinerja di SMK Negeri 4 Kutacane, Kabupaten Aceh Tenggara, Provinsi Aceh. Mari kita saksikan proses pembelajaran hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kelas kita sudah rapi? Sudah. Soal ibu yang tidak hadir ya? Ya, Bu. Ya, Bu. Arif Iksan. Hadir, Bu. Oke. Dia Palhan. Hadir, Bu. Oke. Gadis Rahayu. Hadir, Bu. Jessica. Hadir, Bu. Denis. Hadir, Bu. Melvin. Hadir, Bu. M. Isra. Hadir, Bu. M. Ramadan. Hadir, Bu. Nabila. Hadir, Bu. Nisfu Aini. Rahayu Putri. Hadir, Bu. Sartika. Hadir, Bu. Supriyadi. Hadir, Bu. Teresia Putri. Hadir, Bu. Rima Rahayu. Hadir, Bu. Diki Wiradi. Hadir, Bu. Alhamdulillah semua hadir anak ibu meningkatkan rasa nasionalisme kita terhadap tanah air kita Indonesia. Mari bersama-sama kita nyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. Oke? Ya, Bu. Baik, semuanya berdiri, kita nyanyikan lagu bersama ya. Satu, dua, tiga. Selesai, silakan duduk kembali. Gimana kelas kita sudah rapi? Sudah, Bu. Pada hari ini karena kita diberi kesehatan semuanya, kita berdoa dulu sebelum memulai pembelajaran ya. Ya, Bu. Silakan ketua kelas pimpin doanya, Nak. Sebelum kita mulai mata pelajaran ini, marilah kita berdoa. Doa mulai. Ya
vitamin dan desinfektan. Nah, kita kaji dulu nih materi yang minggu lalu. Ternak sehat dan ternak sakit. Lihat tidak ciri-ciri ternak yang sehat? Siapa yang tahu? Saya, Bu. Ya, Tere, coba. Matanya bersih dan bersinar. Ya, mata bersih dan bersinar. Ada lagi yang tahu? Saya, Bu. Prima, boleh silakan. Makan normal. Nafsu makan yang normal. Yang lainnya Cara berjalan normal. cara berjalan normal. Oke, kebalikan dari ternak yang sehat adalah ternak yang sakit. Jadi ciri-cirinya terbalik ya. Jadi ya, tidak normal makannya. Kemudian jalan juga tidak normal ya. Nah, kalau berbicara tentang sakit nih, berarti ternak itu kan memiliki penyakit ya, namanya ya. Ya. Ingat apa nama penyakit? Oke, Kevin, silakan. Penyakit MD, Newcastle disease. Yang lain? Saya, Bu. Oke, coba Ari. Penyakit gumboro. Penyakit gumboro. Yang lain? Saya, Bu. Ya, sciatica mastitis. Oke, baik. Alhamdulillah, anak ibu masih ingat pelajaran yang telah lalu. Pada hari ini kita akan mempelajari tentang vaksin, obat, vitamin, dan desinfektan. Oke. Nah, kita punya tujuan nih mau belajar itu. Ya. Oke, ini tujuan kita belajar untuk hari ini. Jadi, peserta didik dapat menjelaskan berbagai vaksin, obat, vitamin, desinfektan yang digunakan untuk ternak. Yaitu ada ternak ruminansia, unggas, dan aneka ternak. Oke. Kemudian, peserta didik dapat membedakan nih yang mana yang namanya vaksin, obat, vitamin, dan desinfektan. Yang digunakan untuk ternak ruminansia, unggas, dan aneka ternak. Dan yang terakhir, itu peserta didik dapat mendiagnosis penggunaan vaksin, obat, vitamin, dan desinfektan. Nah, ibu sekarang mau bertanya, vaksin itu ada berapa jenis? Wow. Wah, oke, pintar. Apa saja? Nah, vaksin itu diberikan setelah ternak sakit atau sebelum? Jadi sebelum ternak sakit kita memberikan vaksin. Oke, kita harus melihat kadaluarsanya nggak nanti kalau divaksin itu labelnya? Lihat, Bu. Kita akan melihat labelnya itu kadaluarsa tidak. Kemudian pada saat pemberian vaksin kita melihat jamnya itu tidak boleh di siang Di siang hari. Kita memberinya di pagi atau malam Malam hari. Boleh juga di sore hari. Oke, itu untuk yang vaksin. Terus kalau yang vitamin, vitamin kalau nggak nafsu makan dia kita bisa beri apa? Vitamin tidak? Vitamin. Oke. Nah kalau obat, obat dia dalam keadaan Sakit. kalau dia sakit bisa kita beri obat. Oke, anak ibu, baik untuk sekarang kita akan menyaksikan sebuah video. Ya, di dalam video itu nanti terdapat permasalahan yang harus kalian diskusikan bersama dengan kelompok. Sebelumnya kita bentuk dulu di kelompoknya. Sudah terbentuk kelompok? Sudah. Itulah ini sesuai kelompok. Mana kelompok 1? Kami, Bu. Oke, kelompok 2. Kami, Bu. Oke, kelompok 3. Oke, baik, sudah terbentuk 3 kelompok. Maka kita akan menyaksikan video. Setelah menyaksikan video, anak-anak ibu akan mengerjakan LKPD. Di dalam LKPD, silakan Oke. Yang lain silahkan dicatat apa yang terlihat ya. Ya Bu, ya. Di video
vitamin. Ya, kandang tadi sudah kita jawab bersama. Kandangnya kotor, berarti kita harus membersihkan ya. Membersihkan dengan secara teratur. Oke, untuk masalah peternaknya, apa yang harus kita berikan? Apa pandangan kalian tentang ternak kurus tadi? Kenapa dia bisa kurus? Kelompok yang kedua juga sama. Kelompok ketiga, apa prediksi dari gambaran yang kalian tampak tadi di layar? Ya? Sebelum kita mulai, sebelum Ibu bagikan LKPD, ada yang mau bertanya? Enggak. Oke, baik. Ibu bagikan LKPD-nya ya. Ya, Bu. Oke. Kelompok. Oke. Dan sama Ibu. Oke, ini diskusikan. Ibu akan mengambil penilaian keaktifan kalian di dalam berdiskusi kelompok ya. Ketepatan jawaban kita ketahui apa hasil dari diskusi kalian. Ya, silakan. Kalau ada kendala silakan ditanyakan ke Ibu. Nama kelompok di sini Ibu. Ada kendala? Kelompok 1, 2, dan 3 sudah selesai? Sudah. Nah, baik, kita akan melakukan presentasi. Nah, untuk presentasi, Ibu meminta dua dari anggota kelompok untuk membacakan hasil presentasinya di depan. Setelah membacakan presentasi, nanti perwakilan kelompok akan kembali ke tempat. Nah, nanti kelompok lain akan berdiskusi, bertanya. Dan kelompok yang barusan maju akan memberikan tanggapan terhadap pertanyaan yang kalian berikan. Ya, oke ya? Oke, untuk kelompok 1 silahkan 2 orang perwakilan ke depan. Ya, mana kelompok 1? Silakan. Ya, maju ke depan, bacakan. Ayo. Di sini. Silakan di sini. Oke, baik, kemudian. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Sapi dalam keadaan kurus dan kurang gizi serta kurang dirawat dengan baik. Solusi yang dapat diambil dari permasalahan tersebut adalah memberikan vitamin pada ternak. Vitamin merupakan suatu zat senyawa kompleks yang sangat dibutuhkan oleh tubuh, yang berfungsi membantu pengaturan dan proses kegiatan tubuh. Jenis vitamin yang kami sarankan untuk diberi yaitu vitamin B12. Metode pemberian vitamin pada ternak dapat dilakukan melalui pakan, air minum, dan injeksi. 2. Memberikan pakan serta konsentrat yang cukup bagi ternak. Setelah memberikan vitamin, ketersediaan pakan hijauan dan konsentrat yang cukup dan sesuai kebutuhan
Kebutuhan juga harus mendukung. Hal ini agar mempertahankan berat badan ternak dan performa ternak bisa menjadi lebih baik dengan cepat. 3. Melakukan perawatan ternak dengan baik. Dapat dilakukan dengan menjaga kebersihan ternak, kebersihan kandang ternak, serta melakukan ketidakan pencegahan pada ternak seperti melakukan vaksinasi pada ternak. Sekian presentasi kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan kelompok yang ingin bertanya untuk kelompok 1 yang sudah maju. Oke. Siapa yang ingin bertanya? Ya, silakan kelompok gadis, silakan bertanya. Pada pemberian vitamin yang dilakukan secara injeksi, pada bagian mana injeksi di kelompok 1 pilih? Oke, silakan kelompok 1 menjawab. Saya dari kelompok 1 ini menjawab ke kelompok 2. Kelompok kami akan memilih melakukan injeksi pada muskulus di area antara tulang ekor dan pinggul atau pada sisi pelvis. Oke, baik. Kita kasih close. Ya, silakan Melvin. Mengapa setelah diinjeksi vitamin ternak harus mendapatkan ketersediaan pakan dan konsentrat yang mencukupi? Oke, silakan kelompok 1 menjawab. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Pemberian vitamin harus dibarengi dengan ketersediaan pakan dan konsentrat yang memadai. Hal ini dikarenakan pemberian vitamin akan memberikan efek peningkatan nafsu makan pada ternak. Jika pakan yang tersedia tidak mencukupi dan ternak merasa lapar, maka harapan peternak untuk dapat meningkatkan pertumbuhan berat badan ternak menjadi lebih baik itu sangat sulit sekali. Baik, kita kasih close untuk kelompok 1. Kelompoknya ke depan. Ya, silakan. Kami dari kelompok 2 ini mempresentasikan hasil diskusi kami. Masalah yang terdapat dalam tayangan video tersebut adalah sapi dalam keadaan kurus dan kurang gizi serta kurang dirawat dengan baik, diare yang berkepanjangan. Solusi yang dapat diambil dari permasalahan tersebut adalah 1. Memberikan pakan serta konsentrat yang cukup bagi ternak serta perawatan ternak yang baik. Pakan sapi yang cukup yang terdiri dari hijauan serta konsentrat yang cukup dapat membantu ternak untuk memasuki masa pengembalian ternak pada berat badan yang ideal atau berat badan yang seharusnya. Perawatan ternak juga perlu dilakukan dengan baik agar terhindar dari berbagai penyakit. 2. Memberikan obat diare pada ternak. Kelompok kami mendiagnosa tersebut telah mengalami diare. Hal ini terlihat dari bagian belakang atau bagian anus ternak yang terlihat kotor. Diare yang berkepanjangan yang terjadi pada ternak harus segera teratasi, karena diare dapat mengakibatkan ternak menjadi dehidrasi dan lemah. 3. Memberikan vitamin pada ternak. Selain pemberian pakan yang berupa hijauan dan juga pakan konsentrat, maka ternak juga perlu diberi tambahan asupan mineral dan juga vitamin. Vitamin merupakan nutrisi atau substansi organik yang dibutuhkan dalam jumlah kecil untuk pertumbuhan hewan ternak. Nutrisi tersebut mendukung tidak saja pertumbuhan, melainkan juga membantu menjalankan setiap fungsi alami dari sistem tubuh. Jenis vitamin yang kami sarankan untuk diberikan yaitu vitamin B kompleks. Metode pemberian vitamin pada ternak yang kami pilih yaitu dengan melakukan injeksi pada bagian muskulus ternak. Sekian, terima kasih. Baik, sudah selesai presentasi dari kelompok 2. Sekarang kelompok yang lain memberikan tanggapan terhadap hasil diskusi dari kelompok 2. Silakan. C.
Vitamin B kompleks terdiri dari beberapa jenis. Coba tolong disebutkan. Oke, baik. Silakan kelompok 2. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Ada 8 jenis vitamin B kompleks, diantaranya B1 tiamin, B2 riboflavin, B3 niacin, B5 asam pantotenat, B6 pyridoxine, B7 biotin, B9 asam folat, B12 cobalamin. Baik, kita kasih applause untuk jawabannya. Oke, silakan dari kelompok 3. Kami dari kelompok 3 ingin bertanya kepada kelompok 2. Pada penanganan kasus diare yang dikatakan sebagai permasalahan yang terlihat, maka jenis obat apa yang dipakai untuk diberikan kepada ternak? Oke, silakan dijawab kelompok 2. Saya akan menjawab dari kelompok 3. Kelompok kami memilih obat sulfa. Setrong adalah obat injeksi untuk hewan mamalia atau menyusui yang terkena penyakit diare atau mencret, kembung dan gangguan pencernaan. Oke, baik, kita kasih applause atas dua. Selesai dua kelompok dan yang terakhir adalah kelompok 3. Silakan kelompok 3 untuk maju 2 orang mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Silakan. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Masalah yang terdapat dalam tayangan video tersebut adalah ternak terlihat kurus, ternak menderita cacingan. Solusi yang dapat diambil dari permasalahan tersebut adalah 1. Memberikan pakan hijauan yang cukup pada ternak. Dalam keadaan kekurangan pakan, maka pertumbuhan berat badan ternak tidak akan tumbuh dengan stabil atau normal. Keadaan yang kekurangan pakan akan membuat ternak menjadi kurus dan kurang gizi. Maka ketersediaan pakan sangat diharapkan agar pertumbuhan ternak dapat menjadi lebih baik. 2. Memberikan obat cacing pada ternak. Kelompok kami mendiagnosa ternak tersebut mengalami cacingan, di mana pada kasus ternak yang mengalami cacingan dapat memperlihatkan kondisi tubuh ternak yang kurus. Jika dalam lapangan kita bisa meraba bulu pada ternak. Jika bulu ternak rontok dan tidak normal kerontokannya, maka ia merupakan salah satu ciri dari ternak yang mengalami cacingan. Jika sudah diberikan obat cacing, maka pengulangan pemberian obat cacing ini dapat dilakukan selama 6 bulan berikutnya. 3. Memberikan vitamin pada ternak. Pemberian vitamin memiliki peran penting dalam metabolisme sel. Vitamin ini sepenuhnya bisa dibentuk dalam tubuh hewan yang memamah biak seperti sapi, sehingga kemungkinan terjadinya kekurangan vitamin sangat kecil, kecuali pada kasus kekurangan pakan atau kualitas yang kurang baik. Jenis vitamin yang kami sarankan untuk diberikan yaitu vitamin B kompleks. Metode pemberian vitamin pada ternak, injeksi pada bagian mukulus ternak. Oke, baik, sudah selesai dari kelompok 3. Kita kasih applause dulu. Silakan kelompok lain untuk memberikan tanggapan. Siapa yang akan memberikan tanggapan untuk kelompok 3? Saya, Bu. Oke, silakan. Ayu. Saya akan bertanya kepada kelompok 3. Jenis obat cacing apa yang bisa direkomendasikan untuk ternak ruminansia? Ya, silakan dijawab dari kelompok 3. Saya akan menjawab. Kami dari kelompok 3 ingin menjawab pertanyaan kelompok 1. Obat cacing yang akan kami rekomendasikan yaitu Wormextin plus B. Oke, Wormextin. Oke, kita kasih applause. Ya, silakan. Oke, silakan dari kelompok Gadis. Pada penanganan kasus cacingan, bagaimana rute pemberian obat cacing Wormextin plus B? Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2.
Wormextin plus B dapat diberikan secara oral. Secara oral jawabannya ya. Oke, baik. Sudah selesai dari kelompok 3, kita kasih aplaus untuk semuanya. Oke, alhamdulillah proses presentasi sudah selesai kita laksanakan. Ya, jadi anak ibu dalam pemberian vaksin, vitamin, kemudian desinfektan, ya anak ibu ya, kita harus membedakan itu yang mana untuk ternak unggas, ya kan, ruminansia atau aneka ternak. Nah, baik, sudah selesai proses pembelajaran kita. Mari kita mengambil kesimpulan dari proses pembelajaran kita tentang POVD hari ini. Apa kesimpulan yang bisa kita ambil dari hari ini? Dengan mempelajarinya Kita dapat mengetahui, membedakan dan menentukan vaksin, obat, vitamin dan desinfektan yang digunakan untuk ternak ruminansia. Bisa mengetahui, membedakan, kemudian kita juga bisa memberikan vitamin mana, obat mana, dan desinfektan mana yang cocok untuk diberikan pada ternak unggas, ruminansia, dan aneka ternak. Oke, baik. Itulah kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, bagaimana pembelajaran kita hari ini? Apakah menyenangkan? Sudah bisa memahami proses pembelajaran dengan menggunakan model problem-based learning? Bisa. Jadi dengan menggunakan metode pembelajaran ini, model pembelajaran PBL, anak-anak ibu terlatih untuk menyelesaikan masalah, ya, mengetahui masalah apa, kemudian menyelesaikan masalah bersama teman kelompok. Alhamdulillah sudah selesai proses pembelajaran kita hari ini. Untuk hari ini kita akhiri dengan membaca doa. Ya, doa penutupnya kita baca Al-Fatihah. Silakan ketua kelas, kita pimpin doanya, Nak. Sebelum kita menutup pelajaran ini, marilah kita berdoa. Doa mulai. Baik anak-anak ibu, hari ini sudah selesai proses pembelajaran kita. Jangan lupa jaga kesehatan, ya, jangan bergadang. Pokoknya tetap jaga kesehatan.